Halo semuanya, kembali lagi di podcast KSR PMI Unit UPI Serang. Namaku Agnia Pradita. Dan hari ini kita bakal bahas topik yang pasti relate banget buat kita semua. Apalagi yang lagi sibuk kuliah, ikut organisasi, kerja part-time, atau lagi ngejar deadline tugas yang gak ada habisnya. Karena hari ini kita bakal ngobrol tentang kualitas tidur untuk pengelolaan mental dan emosional mahasiswa, tentunya aku nggak sendirian. Kali ini aku ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Tega Itsa. Halo Tega Itsa, apa kabar nih? Hai, alhamdulillah kabar aku baik. Seneng banget nih bisa ngobrol di sini, apalagi topiknya tentang tidur, yang dimana sesuatu yang sering dikorbanin sama mahasiswa, padahal penting banget buat kesehatan mental dan emosional. Nah iya bener banget tuh. Kadang kita ngerasa tidur bisa nanti aja, tapi ternyata efeknya bisa kemana-mana. Ngomong-ngomong, menurut Tega Itsa sendiri, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan kualitas tidur yang baik? Menurut aku, kualitas tidur yang baik itu bukan cuma soal berapa lama kita tidur, tapi juga seberapa nyenyak dan pulihnya tubuh serta pikiran kita setelah bangun tidur. Idealnya, orang dewasa, termasuk mahasiswa, butuh sekitar 7-9 jam tidur per malam. Tidur yang berkualitas ditandai dengan mudahnya tertidur, jarang terbangun di malam hari, dan bangun dalam keadaan segar, bukan karena lelah atau ngantuk terus. Berarti bukan cuma soal durasi ya, tapi seberapa efektif tidurnya. Nah, kalau kualitas tidur kita jelek, efeknya ke mental dan emosi bisa kayak gimana sih? Nah, untuk efeknya itu bisa besar banget. Kurang tidur bisa bikin emosi jadi nggak stabil, gampang marah, gampang cemas, bahkan bisa menurunkan kemampuan berpikir jernih. Selain itu, kurang tidur juga bisa memperburuk kesehatan mental, misalnya memperparah stres, kecemasan, atau depresi. Bahkan, penelitian pun menunjukkan orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam lebih rentan mengalami mood swing dan kesulitan fokus dibanding yang tidurnya cukup. Wah, pantesan ya kadang pas begadang terus besok bawaannya bad mood aja seharian. Kira-kira apa sih penyebab utama mahasiswa punya kualitas tidur yang buruk? Nah, ini dia. Penyebabnya lumayan banyak dan sering banget terjadi di kehidupan kampus. Ada tugas kuliah dan deadline yang bikin begadang, kebiasaan main gadget sebelum tidur, pola tidur yang gak teratur, kadang tidur jam 10 malam, kadang jam 3 pagi, atau bahkan gak tidur sama sekali. Terus ada kafein yang berlebihan kayak kopi atau minuman energi. Dan yang paling sering itu tuh overthinking, mikirin tugas, hubungan, atau hal-hal yang belum tentu terjadi. Iya banget, kayaknya hampir semua mahasiswa pernah ngalamin itu. Nah, kalau udah kayak gitu, gimana sih cara kita memperbaiki kualitas tidur yang bisa bantu jaga kesehatan mental dan emosional juga? Oke, jadi ada beberapa cara sederhana tapi efektif banget nih. Yang pertama itu tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari termasuk akhir pekan. Yang kedua, kurangi penggunaan gadget 30-60 menit sebelum tidur. Coba ganti dengan baca buku atau journaling. Yang ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman, misalnya dengan lampu redup, suhu ruangan sejuk, dan tempat tidur rapi. Yang keempat, hindari konsumsi kafein di sore atau malam hari. Yang kelima, rileks sebelum tidur, bisa dengan meditasi ringan, stretching, atau mendengarkan musik tenang. Dan yang gak kalah penting, hindari begadang berlebihan. Kalau tugas numpuk, atur waktu sebaik mungkin supaya nggak nyerempet waktu tidur. Wah, tipsnya lengkap banget. Kalau misalnya ada mahasiswa yang udah ngerasa tidurnya berantakan banget, bahkan sampai ganggu aktivitas sehari-hari, kapan sih waktu yang tepat buat cari bantuan profesional? Nah, kalau seperti itu, kita perlu mulai mencari bantuan profesional kalau gangguan tidur sudah berlangsung lebih dari 2 minggu dan mulai memengaruhi aktivitas sehari-hari. Misalnya sulit konsentrasi, kehilangan motivasi, gampang cemas, atau bahkan muncul gejala depresi. Itu bisa konsultasi ke psikolog atau psikiater karena mereka bisa membantu mencari akar masalahnya, apakah stres, kecemasan, atau ada gangguan tidur tertentu seperti insomnia. Setuju banget. Jadi intinya tidur itu bukan buang-buang waktu, tapi investasi buat kesehatan mental dan emosional kita ya. Iya, betul banget. Tidur yang cukup dan berkualitas bisa bantu kita lebih fokus, stabil secara emosional, dan punya energi positif buat menghadapi aktivitas sehari-hari. Nah, setuju banget tuh. Tapi kayaknya seru juga kalau kita ngetes sedikit nih seberapa paham kita soal tidur dan kesehatan mental. Biar obrolan kita nggak terlalu serius, sekarang kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu benar atau salah. Jadi di segmen ini aku bakal bacain beberapa pernyataan
seputar kualitas tidur dan kesehatan mental mahasiswa. Dan nanti Teh Gaitsa tinggal jawab itu benar atau salah. Siap ya? Siap. Yang pertama, begadang seminggu sekali tidak akan berpengaruh pada kualitas tidur kita. Salah, karena pola tidur yang tidak konsisten bisa tetap mengacaukan ritme sirkadian dan menurunkan kualitas tidur. Yang kedua, main gadget sebelum tidur nggak berpengaruh apa-apa terhadap kualitas tidur. Salah, cahaya biru dari layar gadget bisa menekan hormon melatonin dan membuat sulit tidur. Kalau sudah tidur 8 jam tapi bangun tetap lelah, artinya kualitas tidur kita belum tentu baik. Nah, itu betul banget. Jadi durasi bukan satu-satunya faktor, tapi kualitas tidur dipengaruhi juga oleh kenyamanan, rutinitas, dan kondisi pikiran. Yang keempat, tidur yang cukup dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan juga kestabilan emosi. Betul, jadi tidur itu membantu regenerasi sel, memperbaiki mood, dan menjaga sistem imun tubuh. Yang terakhir, stres dan gangguan emosi tidak ada hubungannya dengan pola tidur. Nah, itu salah teman-teman. Jadi, stres itu justru salah satu penyebab utama gangguan tidur dan sebaliknya. Kurang tidur itu memperburuk stres. Keren banget penjelasannya. Makasih ya Teh Gaitsa udah mau sharing bareng kita hari ini. Sama-sama, makasih juga lo udah diajak ngobrol. Semoga setelah dengar podcast ini teman-teman jadi lebih sadar akan pentingnya kualitas tidur buat kesehatan mental dan emosional kalian. Amin. Oke teman-teman, sekian dulu podcast kita hari ini. Ingat ya, sibuk boleh, tapi jangan lupa istirahat yang cukup. Karena tidur yang berkualitas adalah kunci buat tetap sehat secara fisik, mental, dan juga emosional. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya bareng KSR PMI Unit UPI Serang. Stay healthy, stay positif, dan jangan lupa tidur yang cukup.